Bismillah. Ya Rabbal Alamin. Abdullah bin Abbas Sayyidina Mas bin Jabal Sayyidina Bismillah Sayyidina Abdul Hasan al-Asy'ari Imam Muhammad Ghazali Syabdul Qadir al-Jalani Syekh Muhammad al-Qasim al-Madani wa sallallahu alaihi wasallam gadasan al-anbiya sallallahu rahmatullah al-muhajir ila Allah Habib Ahmad bin Hasan al-Faqih al-Muqaddam Habib Muhammad bin Habib Ahli Habib Abdullah al-Habib Abu khususan ila ma'al hadzal kitab Syekh Habib Zain bin Ibrahim وأسرارهم وعلومهم ونباحاتهم وخصوصياتهم وكراماتهم ويحمي Sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana al-'aliyyil 'azim wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa adamman nafa'a bi ulumihi wa ulumihi fid dharain amin. Alhamdulillah, pada subuh ini kita sudah memasuki Ramadan yang ke-27 ya. Hanya hitungan hari lagi kita akan meninggalkan bulan Ramadan. Tahun depan bertemu bulan Ramadan. Tahun ini dalam hitungan hari masih ada Ramadan, maka kita perbanyak amal ibadah. Merupakan kewajiban kita selaku orang yang balik berakal sebagai seorang muslim. Sesudah kita memperbaiki hubungan kita kepada Allah dalam bulan Ramadan ini, lalu ada tugas selanjutnya, yaitu kewajiban termasuk rukun Islam nih. Rukun Islam sudah puasa apa? Menunaikan zakat. Di antaranya zakat yang setahun sekali kita keluarkan adalah zakat fitrah. Billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khuz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim. Dan banyak lagi ayat-ayat yang menyuruh kita untuk bersedekah, baik sedekah wajib maupun sedekah sunnah. Ratun lisaim minal lagwi warrafas. Zakat fitrah itu fungsinya di antaranya pertama tuhratun lisaim, untuk pembersih bagi orang yang berpuasa, minal lagwi warrafas, daripada perbuatan yang sia-sia, ucapan yang sia-sia, warrafas maupun perbuatan atau ucapan yang kotor-kotor. Wa tu'matun lil masakin, dan sebagai tokmah. Tokmah itu memberi makan, memberi jamuan makanan lil masakin, bagi orang miskin, dan seterusnya. Nah, maka dari ayat ini dan hadis ini, seluruh ulama kita ausa saun atau satu sa min sya'in, angkat kita pelajari dan sampai sekarang turun temurun
melalui muridnya sampai ke kita 4 ini. Di antara yang 4 ini ada, selain mazhab yang 4 ini ada, cuma kada turun sampai ke kita, mungkin keilmuannya kada sampai ke kita, murid-muridnya, kitabnya pun mungkin kada ada, kada tercatat, sehingga hanya 4 ini saja dalam mazhab fikih kita 4 nih, yaitu mazhab Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal atau Hambali atau Hanabilah. Kalau kita dalam tauhid itu pilih antara 2. Ini kada keluar daripada mazhab Imam dalam pada etikat Ahlus Sunnah wal Jamaah, Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari atau Ibnu Mansur Maturidi. Dalam tasawuf, itu imam kita yang kada keluar dari etikat Ahlus Sunnah wal Jamaah dan diakui, maka diantaranya Imam Junaid Al-Baghdadi. Nah, kita fokus masalah fikih. Memang hadisnya sama, sa'un ya Nabi, 1 gantang. Cuma masalahnya 1 gantang itu berapa dikias ke kilo. Nah, itu masalahnya. Ada di antara mazhab yang 4 itu berpendapat 1 sa' itu, ya kalau dalam mazhab Imam Syafi'i ada yang berpendapat 2,5 kilo. Tapi ada juga dalam mazhab, masih dalam mazhab Imam Syafi'i, kita kada bicarakan mazhab Hanafi atau mazhab yang lain. Nah, kita singgung kena dalam mazhab yang 4 tuh. Jadi 1 sa' itu berapa menurut mazhab Imam Hanafi? Mazhab Hanafi dan Imam Syafi'i berbeda. Kalau di dalam kitab Taqriratus Sadidat disebutkan sa'un an kulli syahsin ay arba'atu amdad, yaitu 4 mud. Mud ini pun masih ukuran, dan mud ini kita ada ijazah itu belajar dengan guru kita dari gurunya sampai kepada Rasulullah, dari guru kita sampai kepada Sayyidina Anas bin Malik dari Rasulullah. 1 sa' itu disamakan semuanya sampai ke kita, dan ada tertulis ijazahnya, dan ukurannya pun kita tiru, samakan dengan ukuran guru kita menyamakan dari gurunya. Di antaranya kita berijazah mud itu dari guru di Banjar, guru Sukri Unus, guru Abdullah Nafiyah, guru Munawar, guru Wildan, dan guru-guru kita yang beliau belajar, sebagian ada yang belajar di Makkah dengan Syekh Yasin Al-Padani. Syekh Yasin Al-Padani belajar dengan gurunya sampai Sayyidina Anas bin Malik, daripada mencontoh saknya atau mudnya Rasulullah. 4 mud ya, 4 mud tadi kita bawa lah. Mata alasan sarahnya Babatuhum yaqulu salah 1 kilowatt takriban fal abdalu al ihtiyat. 3 kilo takriban fal abdalu ihtiyat, maka yang lebih abdal kita ambil ihtiyat. Yazidin, silahkan hendak 2,5 kilo. Ada yang diumpati, bahkan pemerintah kita umpat yang 2,5 kilo. Itu pulang kita dari guru kita 2,7,5 kilo. Bahkan dalam kitab Taqriratus Sadidat nyambat 3 kilo. Ini masih dalam mazhab Imam Syafi'i. Kadang kita bicarakan mazhab Hanafi karena kita bicarakan mazhab Hanafi ini adalah dalam kitab Mazinatul Kubra, perbandingan 4 mazhab. Kita fokus dulu di mazhab Imam Syafi'i. Jadi ada yang berpendapat 2,5 kilo, ada yang berpendapat 2,7 kilo, 2,7,5 kilo, ada yang berpendapat abdal yang ihtiyat 3 kilo. Nah, kita terserah hendak mengambil yang mana. Lalu kita contohkan ke ini. Ada 3 pendapat nih. Ini pendapat 2,5 kilo, 2,5 kilo. Ini pendapat 2,7 kilo. Ada kelihatan nih. Nah, 2 kilo. Ini 2,5 kilo. Ini pendapat 2,7,5 kilo. Ini pendapat 3 kilo. Ini masih dalam mazhab Imam Syafi'i. Terserah milih yang mana. Lalu
Kita ambil yang ini 2,5 kilo, alhamdulillah karena ada ikutan kita. Tapi kami pribadi, kami kada umpat 2,5 kilo nih, karena kami ada belajar dan ada moodnya. Ini kada terbawa moodnya tadi. Dan berijazah langsung dengan guru Sukri Unus. Beliau dari Habib Alwi Al-Maliki di Mekah dengan gurunya. Kita belajar dengan guru Munawar, guru Munawar kayak itu juga. Dari gurunya dari Habib Alwi Al-Maliki di Mekah. Guru Wildan dari Syekh Yasin Al-Padani dan lain-lainnya yang beliau tadi diijazahkan ke kita dan kita umpati ukurannya sama, lalu kita bawa bulik ke tambilahan, kita sukat baras. Rupanya nih satu mod itu lebih kurang 7 mata setengah, hampir 7 mata setengah atau 7 mata lah, 7 mata setengah kali 4 hampir 3 kilo, hampir 3 kilo, anggaplah lebih kurang sedikit kan ya, 2 kilo 7 mata setengah sesuai di takrir sadidah. Nah kami ambil yang ini, nah 2 kilo 7 mata setengah, bahkan kata beliau ambil ihtiyat 3 kilo. Lalu kita terserah, ini dia ada paksaan, ada apa, cuma kita menyampaikan inilah dalam mazhab Imam Syafi'i, masih dalam mazhab Imam Syafi'i. Maka mun hendak mengambil 2,5 kilo silahkan, 2 kilo 7 mata setengah silahkan, 3 kilo bagus lagi, abdal. Nah lalu kita mengambil yang 3 kilo, yang manapun bujur pendapat ulama manapun tetap selamat zakat kita. Kenapa? Kalau yang bujur pendapat 2,5 kilo, lebihan zakat kita 0,5 kilo. Kalau yang bujur nih, seandainya yang bujur pendapat 2,7 kilo mata setengah, maka lebihan masih zakat kita 2,5 mata. Amun bujur pendapat yang 3 kilo, alhamdulillah pas-pasan. Tapi mun kita mengambil yang 2,5 kilo, sekalinya yang bujur ini pendapat 2,7 kilo mata setengah, maka kurang zakat kita 2,5 mata. Apalagi yang bujur 3 kilo, 0,5 kilo kita zakat kita kurang. Sedangkan ini kada saban hari, kada saban bulan, kada setahun sekali aja. Setahun sekali dah. Nah maka bagus kita berihtiyat. Aja kayak apa lebih kena bid'ah. Amun Nabi menyambat bahari aja Nabi 2,5 kilo, ya no, kita kada boleh mubah lagi. Kan Nabi kada menyambat 2,5 kilo. Nabi nyambat berapa? Satu gantang. Satu gantang itu berbeda pendapat. Ada 3 pendapat nih, yang mana hendak? Satu gantang. Ada yang mendapat 2,5 kilo, ada yang mendapat 2 kilo 7 mata setengah, ada yang mendapat 3 kilo. Nah maka terserah, terpulang pribadi masing-masing, kita hanya nyampaikan itu masalah ukuran. Lalu apalagi kita umpat kepada mazhab Imam Hanafi. Nah Imam Hanafi satu saknya berapa? Kalau Syafi'i yaji'u taqdimu min awalin satu sak. Imam Hanafi, ya kita baca sini berapa ukurannya. Nah satu sak itu wattafaqu ala annal wajib sa'un. Sepakat ulama yang 4, Imam Syafi'i, Maliki, Hambali, itu satu sak. Satu sak itu satu gantang. Birasulillah sallallahu alaihi wasallam, satu sak Rasulullah. Min kulli jinsin, daripada jenis apa? Al-khamsuh. Illa Aba Hanifah faqala yaji'u minal burri. Oh ini jenis, masalah jenis dulu. Karena hanya menyerah ukuran di sini. Kada bapak, karena terbaca yang masalah jenis ini. Masalah jenis. Tapi pulang leh. Nah kita cari masalah ukurannya. Ini dalam kitab Mizanul Qurba, Mizanul Kubra. Nah jadi sedin satu sa, kita cari ukurannya. Ini masalah waktu. Wala yajiu ta'khiruha menggunakan wa tafaqanaha bi syuja'ati khamsu asnab al-bur. Nah qimatuhu tamran. Nah ini ukurannya deh, 8,5 liter satu sok. Jumhur ulama. Nah jadi kata dalam mazhab Imam Syafi'i tadi ada 2,5 kilo, 3 kilo, yang ikhtiarnya 3 kilo. Imam Abu Hanifah 3,7 kilo mata setengah.
Bahkan mun ihtiyatnya 4,5 kilo, hampir 4 kilo. Nah, wattafaqu ala annal wajib sa'un min kulli jinsin. Abu Hanifah faqala yaji'u minal birri nisfu sa', setengah sa'. Summa ikhtalafu. Kemudian yang berbeda di antara mazhab 4 itu fi qadri sa', pada kadar 1 sa' itu berapa? Karena sama-sama nih berpendapat. Qala Syafi'i berpendapat hadisnya sama, yaitu 1 sa'. Cuma jar Imam Syafi'i, faqala Syafi'i wa Malik wa Ahmad wa Abu Yusuf wa khamsatu artalin, 5 liter wa sulusin, dan sepertiga. Jadi 5/3 liter. Ini menurut Imam Syafi'i, Maliki, Ahmad. Dan kias ke tadi, yaitu tadi 2,5 kilo, ada yang nyebut 2 kilo 7 mata setengah. Bil Iraq qala Abu Hanifah, ujar Imam Hanafi, sama niatu artal. Kalau Imam Syafi'i, Imam Maliki tadi 4 artal, 4 ritel Baghdad, 4 ritel Baghdad. Kalau Imam Hanafi 8 samania artal, 8 liter, hampir separuh. Nah, jadi ini masalah ukuran tadi. Sepakat pada 1 sa', cuma 1 sa' ini berbeda-beda pendapat. Ujar Imam Syafi'i 4 liter 1/3 ritel Baghdad, 4/1/3, berarti 4,3 lah kayak itu. Kalau Imam Hanafi 8 sama niatu artal, 8 liter. Nah, berbeda dah. Dalam mazhab Imam Syafi'i pun ada yang berpendapat 1 sa'-nya itu 2,5 kilo, ada yang 2 kilo 7 mata setengah. Kenapa kita sambarkan mazhab Imam Hanafi? Karena amun kita hendak umpat Imam Hanafi dengan mengeluarkan zakat fitrah duit, maka ukurannya jangan umpat mazhab Imam Syafi'i, umpat juga ukuran Imam Hanafi. Maksud kita seperti itu. Masalah anunya pulang, masalah bahannya. Masalah bahannya, Nabi kan mengucapkan kada pernah menyambatkan zakat fitrah itu dengan beras, kada tatamu hadisnya. Adalah dengan beras kada tatamu. Ini hadisnya, ujar Nabi, sa'un min tamrin aw sa'un min syairin. 1 gantang daripada tamar, 1 gantang daripada gandum. Kada tatamu hadisnya bahwasanya zakat fitrah itu awan beras, kada pernah tatamu. Nah, maka itu ngarannya kias. Nah, di antara mazhab yang 4 ini, kalau Imam Syafi'i sepakat sudah di sini disebutkan jenisnya pulang. Jenisnya bahwasanya sepakat mereka ittafaqu ala annahu yajuju ikhrajuha min khumsis asnafin albur. Pertama gandum. Nyata ada hadis Nabi Bang, wasyair gandum, watamr tamar, wazabib anggur, wal aqid dan susu kering. Susu yang kering itu bisa dizakati. Ini 4 mazhab sepakat. Iza kana kaukutan, jadi apabila dijadikan makanan pokok di kampung itu, illa melainkan anna Abu Hanifah, melainkan Abu Hanifah, qala al aqid susu kering tadi la yajuzu, ya Imam Hanafi kada sah aslan sama sekali binafsihi. Lalu Imam Hanafi tajzi'u membolehkan, qimatuhu harganya. Nah, disinilah orang yang berpendapat zakat fitrah awan duit itu, ujar Imam Hanafi boleh, wa tajzi'u qimatuhu, boleh dengan harganya. Nah, mazhab yang 4 ini sepakat termasuk Imam Hanafi bahwasanya makanan pokok apa beras, dan bahkan kata Imam Syafi'i yang lebih abdal apa yang makanan pokok di kampung itu. Kalau Syafi'i wa kullu ma yajibu fihi al-ushr, dan jar Imam Syafi'i semua yang apabila kita usahakan zakatnya 1/10 itu bisa dikeluarkan zakat fitrah. Kita nanam benih lalu zakatnya berapa? 1/10 bisa. Nanam jagung
zakatnya 1/10. Nanam korma zakatnya 1/10, bukan 1/40. Nanam gandum zakatnya 1/10. Amun dapat 100 kaleng, 10 kaleng keluarkan. Itu Imam Syafi'i, apa yang zakati 1/10 itu sah untuk zakat fitrah. Bahwa salihun li ikhrajil fitrah minal arruzi wazzurra waddukhun wal ghairi wala yajzi'u daqiqun. Amun daqiq kada sah jaziden. Wala sawiq, sawiq itu mun orang bahari apa susugun kah apa makanan sawiq di susugun. Nah lalu qala alim tu min a'immati Syafi'i wa jawaza Abu Hanifah, dan membolehkan Imam Abu Hanifah ikhrajul qimatu, mengeluarkan harganya, anil fitrah, zakat fitrah, wa ikhrajus samad fil fitrah abdalu inda Maliki wa Ahmad. Tamar itu lebih abdal ujar Imam Maliki dan Imam Ahmad. Wa qala Syafi'i al-bir al-anu gandum, burun gandum abdalu. Wa qala Abu Hanifah abdalu zalika aksaru samanan. Ujar Imam Hanifah, Abu Hanifah, mana yang paling mahal itulah yang paling bagus. Di antara makanan pokok yang mahal terserah. Yang disebutkan tadi kurma ka gandum ka baras, ujar Imam Hanafi yang paling abdal yang aksaruhu samanan, karena nya dengan duit, dengan harga, maka pilih harga yang paling mahal di antara beras, makanan pokok tadi, gandum, kurma, mana yang paling mahal? Kurma lah, kurma. Nah maka kalau kita hendak berzakat on fitrah on duit silahkan, tapi jangan, pertama ukurannya jangan umpat pendapat Imam Syafi'i 2,5 kilo, tapi umpatlah pendapat Hanafi juga. Berapa tadi kita sebutkan ukuran Imam Hanafi 3,7 kilo mata setengah, mun ihtiyat lagi 4,5 kilo, 4,5 kilo. Jangan campur aduk mazhab. Kenapa? Bahannya umpat Imam Hanafi dengan duit, ukurannya umpat Imam Syafi'i dengan 2,5 kilo. Itu ngarannya campur aduk mazhab. Amun kita hendak berzakat fitrah awan 2,5 kilo atau 3 kilo, maka dengan beras itu ukurannya. Kadang-kadang kita campur aduk mazhab, boleh. Dan bahkan sebenarnya kita jangan sesuka-suka hati pindah-pindah mazhab, karena kita nih ada ikutan mazhab kita Imam Syafi'i, sembahyangnya cara Imam Syafi'i, puasanya cara Imam Syafi'i, zakatnya pun cara Imam Syafi'i. Ini giliran berpuasa nyaman nih, berniat di awal Ramadan hanya malam pertama, malam selanjutnya kada apa-apa, itu mazhab Imam Maliki. Mun Imam Syafi'i kada sah, umpat inya Imam Maliki. Giliran zakat nyaman nih wan duit, umpat Imam Hanafi. Giliran sembahyang itu Imam Hanafi mewajibkan witir. Jadi mun kita hendak masuk Imam Hanafi sekalian sebenarnya witir. Nah ini dalam kitab ini juga disebutkan di antara mazhab itu yang mewajibkan witir Imam Hanafi. Wa akadahu inda Malik wa Syafi'i, tentang salat sunnah, salat witir wal fajr, rakaatani fajar, ini salat fajar tadi. Itu kalau wa akadahuma inda Malik wa Syafi'i, Imam Malik dan Imam Syafi'i menyebut salat witir dan salat fajar itu sunat muakkad. Wal witru inda Ahmad rakaatani fajr, dan witir dan Imam Ahmad ma'in ittifaqihim annahuma sunnatun. Sepakat mereka Imam Syafi'i, Maliki dan Ahmad bin Hambal itu sunnah. Wa qala Abu Hanifah al-witru wajibun. Ujar Imam Hanafi witir itu wajib. Nah, mun pian kena hendak berzakat fitrah wan duit, langsung masuk ke mazhab Imam Hanafi. Masuk Imam Hanafi kayak apa? Bukan hanya zakat fitrah aja, sembahyang pun umpat Imam Hanafi ya Pak, witir wajib saban malam.
Aku deh hendaknya masuk Imam Hanafi, aku waktu zakatnya aja boleh pindah, tapi ketika darurat. Ad-darurat tubihul mahdurat. Tapi rasanya kita belum darurat lagi, tempat kita masih banyak beras. Di warung ada aja. Lain nih mungkin inya mudik dari Jawa misalnya, di perjalanan macet, mobilnya pas raya. Di perjalanan kada ada orang jual beras, duit banyak aja nih di kantong. Warung tutup seberataan. Amun sampai isok sampai ketembilahan raya ari labar pakan dah. Jadi kayak apa? Ada duit, ada orang susah situ, nah pakai zakat fitrah. Awan duit. Itu ngarannya darurat. Rasanya kita banyak aja beras di rumah pun ada. Kadang hendak juga diambil di rumah, di warung, di seberang masjid ada aja beras. Nukar satu mat. Nah, niat akad. Tapi ngaran kulir, Bang. Ketika darurat boleh kita pindah mazhab. Seperti kita berwudu cara Imam Syafi'i, lalu kita tolak ke Makkah. Waktu tawaf itu kadang-kadang menghindari lelaki babini campur baur. Akhirnya mun kita bertetapkan Imam Syafi'i terus batal, tohok keluar kena berwudu, kena 2-3 kali putaran batal pulang, keluar pulang bila selesainya. Nah maka ketika itu darurat pindah mazhab Maliki boleh, tapi jangan sesuka pindah, harus syarat-syaratnya apa? Kalau kita pembatalnya Imam Maliki, wudunya pun cara Imam Maliki, jangan wudu cara Imam Syafi'i, itu ngaran campur aduk mazhab. Wudu cara Imam Maliki pelajari. Nah kalau wudunya sudah cara Imam Maliki, lalu kita tersentuh lalaki babini kada batal. Tapi kalau wudunya cara Imam Syafi'i, lalu tersentuh lalaki babini, lah batal lah hukumnya. Nah kayak itu juga zakat fitrah. Kalau kita hendak bahannya dengan duit, ukurannya pun, nah misalnya dengan duit berarti Imam Hanafi nih, ukurannya pun cara Imam Hanafi juga. Berapa ukurannya? Bukan 2,5 kilo, bukan 2 kilo atau 3 kilo, kada 3 kilo 7 mata setengah. Dan pulang bahannya yang mana yang paling mahal? Ujar Imam Hanafi gitu, yang abdal, yang paling mahal rasanya anggaplah kurma. Kurma berapa sekilo nih ibu-ibu? 20 kiloan lah, 20 kilo ada. Itu yang sudah agak murah, apalagi yang berkutak lah. Anggaplah ambil yang 20.000 kali 4,5 kilo, apalagi yang ambil yang 30.000 sekilo kali 4 berapa? 120.000 zakatnya. Ini hendak ambil separuh ukurannya cara Imam Syafi'i karena 2,5 kilo, bahannya umpat Imam Hanafi karena nyaman pakai duit. Mun ngalih tukari aja nah, nukar beras tetumat kadang ngalih leh. Tapi jangan nukari beras amil. Itu kada haknya, amil kada berhak menjual zakat beras. Karena syarat jual beli dalam fikih itu ada penjual, ada pembeli, ada barang, ada harga duitnya, ada akad. Nah yang kita bahas di sini barangnya. Barangnya milkut tam, harus milik sempurna. Sedangkan zakat itu yang mungkinlah orang pertama datang nih, misalnya si A datang nih zakatnya beras, lalu ini pulang dijual beli, ada lainnya bepadah, umpamanya nih ampun si siapa Adol umpamanya leh ya. Adol zakat fitrah, nah awan panitia nah ambil zakat, nah ini berasnya, lalu datang si Udin, aku jual, ada lah aku izin awan si Adol, aku jualkanlah berasmu, ada lah. Dan panitia bukan haknya di situ, walaupun nya ada hak di situ hanya 1/8, karena ini hanya 1/8. Kita ada BIC harta bersama warisan atau harta nukar kabun berkongsian. Aku berkongsian, awan adingku nukar kabun, sekalinya tanpa sepengetahuan adingku, ku jual, adingku bisa membatalkan karena ini ada hak di situ, karena kada beizin awan adingku. Atau harta milik bersama warisan masih belum dibagi, ku jual,
maka ahli waris lain boleh membatalkan karena kada sah jual belinya, karena kada beizin. Sekarang amil beizin ke siapa? Ke adol tadi. Di mananya bapak dah? Aku jual, ujar adol, aku mana zakat fitrah on badasna, terimakan, kena salurkan. Bapak dah on fakir miskin kada ada jual, nah jual badas gini bulik-bulik, duit masuk terus, kada sah. Alhamdulillah di Al-Gulam sudah Bahari, kita ingat Al-Gulam Bahari ada bakolnya di situ, bakol masakan 3 buting. Ngitung itu mau bulik-bulik, jual beli dalam masjid pulang. Ujar Nabi, siapa di antara kalian melihat ada orang jual beli di masjid, maka doakan, la arbahallahu tijaratak, mudah-mudahan kada memberi untung oleh Allah akan perdagangan engkau. Berbahasa kitanya, mudahan engkau rugi jual beli dalam masjid. Dan kada sah juga si amil jual badas, kecuali orang pribadi. Orang pribadi seperti guru mengaji, walaupunnya sugih, tapi nya kan atas nama sabilillah, boleh nya mengajari orang kada begaji, itu sabilillah beratnya. Nah lalu si adol tadi datang nih bawa badas yang sama, badas tadi datang kepada guru mengaji tadi. Nah datangnya siapa guru mengaji sini Pak Hayun nih, itu orangnya. Nah datang, nah jadul, ini aku berzakat fitrah hagan aku nih, yuk, nah terima. Lalu sudah, ini hak miliknya sudah, terserah, hendak dimakannya, hendak dijualnya, hendak dihadiahkannya ke orang. Rupanya datang Udin pulang, ini kada mau bawa badas, bawa duit. Assalamualaikum, waalaikumsalam, numpang nukar badas nah aja. Hai kau tuh di warung ada aja, anda nukar badas, ndak aku badas gini aja tukar, yalah kulir ke warung, nah tukar. Berapa harganya? Sesuai kesepakatan. Berapa harganya nih? 40.000. Ingkat nih 30. Ingkat serah. Nah 30 aja nah aku jual. Nah datang enggak. Lalu aku jual badas ini 30.000. Nah, ambil ku duitnya 30.000. Udah sah. Sudah ini tuh jar Udin tadi kayak itu aku bulikan lagi aja. Kenapa? Aku sudah nukar badas. Dan rupanya kada jadi zakat, kada apa-apa. Terserahnya. Oh rupanya nya nak zakat ke sini pulang. Nah kada apa, terima pulang juga. Tapi mun nya kada hendak aja, baunya bulik langsung boleh juga. Karena ini badasnya ditukarnya bang. Lalu aku hendak zakat. Niat dulu, niat. Nawaitu an akhruja zakatal fitri dan seterusnya. Dalam hati sengaja aku keluarkan zakat. Dah. Unjuknya pulang ke aku atau kada ke aku kah? Serah ke orang lain kah? Serah. Rupanya ke aku pulang unjuknya. Nah, 30.000 dapat, badas dapat pulang. Batu pulang. Datang pulang si Ahmad. Nah, ujar Ahmad, aku hendak zakat fitrah, mana badasnya? Kada bawa. Aku ada bawa duit, ngini pulang gue jual. Kada apa-apa, ini badas gue jual. Kan si Udin tadi mau unjuk ke aku, terserah gue. Ini pribadi, lain amil. Nah lalu datang si Ahmad tadi, ini hagan zakat fitrah, hagan aku aja ya. Anu jual aku dulu, aku jual. Hanya aku terima. Rupanya aku lihat Ahmad ini agak sugih. Aku deh hendak jual 30.000, aku 35 jual. Boleh lah, serah ini beres kupang. Mungkin hendak tukar ke warung seorang 35.000. Oh iyalah 35.000. Nah, aku jual beres 35. Jadi boleh lah satu barang dua harga. Kada apa, yang kada boleh satu barang dua akad. Akad kontan awan kredit, kada boleh. Serah kamu kada hendak nukar ke lain. Oh kada, aku nukar sini aja. Nah, 35.000 jual. Ambilku 35.000. Nah, mbak tuh unjuknya ke aku pulang, aku berzakat kayak iyalah, aku terima zakat, terima. Ujar yang tadi pulang, aku hagan biniku aja pulang. Jual ku pulang ini, bawa bulik-bulik, duit masuk taruh nih. Boleh. Mbak tuh anakku aja pulang, 5 orang, 5 kali bulik-bulik, asal dengan cara kayak tadi, jual dulu. Nah, terima 5 kali bulik-bulik, kali 35.000, berapa duitnya tadi dah? Masuk terus. Sekalinya sudah selesai ya anak berdiri si Ahmad tadi anu aja agan biniku aja di biniku yang kedua pulang aja. Rupanya banyak misi bini sih Den. Ada bapak bulik-bulik sampai 10 kali bulik-bulik kada apa karena ini badasku juga pribadi
Tapi kalau amil beda siapa? Amil bukan haknya. Makanya kita jadi amil itu harus diilmui. Karena kada sah zakat orang kita tanggung jawab. Memang pahalanya ganal pahalanya ganal. Tapi kalau kada tanpa ilmu, gara-gara kita zakat orang kada sah, bisa. Nah jadi boleh anak jual. Nah kalau amil paling-paling sokakan beras hanya aja, jangan gini-gini bulik-bulik. Nukar bekarung, spesial bekarung. Nah itu tukar kejualkan. Tujuan kita untuk supaya ini tadi zakat ini kan termasuk rukun Islam tadi. Nah itu masalah zakat. Karena apa? Amun mazhab Imam Syafi'i kada sah dengan duit. Dalam I'anatul Talibin nih kita ada catatannya dalam Fathul Mu'in halaman 174 bab zakat. Parun la tujzi'u qimatun, kada sah, kada tunai, kada dianggap tunai zakat fitrah dengan harga. Mazhab Imam Syafi'i wajib dengan makanan pokok, karena ini beras zakat fitrah itu untuk diri kita, maka apa yang kita makan itulah yang kita keluarkan. Beda dengan Imam Hanafi membolehkan dengan harga, bolehkan dengan harga, tapi harus umpati aturannya. Aturan Imam Hanafi pertama ukurannya sukatannya tuh berapa, bukannya 2,5 kilo. Nah kena campur aduk. Kemudian sebaliknya mun zakat duit itu dengan barang harta dagangan, hanya dengan duit, kada boleh dengan barang pulang. Dalam I'anatul Talibin zakat tijarah halaman 198 wala yajuzu limalikin, kada boleh bagi pemilik harta dagangan taqilu zakata. Mazhab Imam Syafi'i kada sah memindah zakat. Kita berusaha di Tambilahan, sekali zakat dikirim makan ke Pekanbaru kada sah. Tapi mazhab Hanafi boleh, itu ulang. Mazhab Imam Hanafi boleh berzakat, berusaha di Tambilahan, zakat kirimkan ke Jakarta. Imam Hanafi boleh, tapi Imam Syafi'i kada boleh. An baladil mal kada boleh. Kenapa? Karena kita berusaha di sini, orang susah di sinilah kita zakati. Di Pekanbaru ada orang susah sana, orang sugih sana yang berzakat. Jangan kita yang di sini berzakat ke sana. Wala dafa al-qimata fi ghairi mali tijarah wala dafa ainahu. Nah, kada boleh menyerahkan zakat barang dagangan yang kita dagangkan. Kadang-kadang itulah kita kadang-kadang amun Imam Hanafi boleh. Nah, kita berdagang kain, keluarkannya kain. Itu Hanafi. Kalau Syafi'i kada sah. Kita berzakat misalnya zakat buah-buahan, zakat kain, apapun, maka zakatnya harus dengan duit. Kada sah dengan barang yang kita dagangkan. Itu mazhab Imam Syafi'i. Mun Hanafi boleh kok. Nah, mun hendak itu juga pindah mazhab Hanafi, tapi jangan zakat aja. Sembahyang witir saben malam. Karena witir menurut Imam Hanafi wajib. Ini kada pulang witir kada juga sembahyang. Mun berzakat umpat Imam Hanafi. Campur aduk mazhab badannya. Nah, maka kita sesuaikanlah aturannya. Jangan sampai duit kita habis tapi kada dianggap. Karena apa? Kada sesuai aturan. Kita bukan menyalahkan mazhab Imam Hanafi, tapi kita kada mazhab Imam Hanafi. Silahkan mun hendak umpat Imam Hanafi, tapi jangan tanggung-tanggung seberataan. Zakatnya Imam Hanafi juga, sembahyangnya Imam Hanafi juga. Pelajari, jangan hanya sepalih-sepalih aja. Nah, mungkin waktunya habis dah. Insyaallah mudah-mudahan nih kita mengeluarkan zakat fitrah ini sesuai dengan aturannya. Jangan sampai duit kita habis, duit kita keluarkan tapi kada dianggap. Nah, kemudian mengeluarkan ini ke siapa? Asnaf yang 8. Kita berikan kepada asnaf yang 8. Ini mungkin 8 kada cukup, mungkin hanya 5 aja. Nah, bisa lah kita memilih yang mana. Jangan sembarang unjuk, asal unjuk kena kada sah zakat kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sebenarnya banyak lagi hendak kita sampaikan, tapi ini cukup. Mudah-mudahan ada yang manfaatnya, ada yang kita bisa ambil hikmahnya.
ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam syaulillahi lahumul fatihah a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin ya Allah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain Allahumma anta rabbuna farzuqna al-istiqamah wal khatimah bi syahadah wa husnul khatimah Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa 'amalan salihan maqbula wa rizqan halalan thayyiba wa na'udzu bika min 'ilmin la yanfa wa qalbin la yakhsha wa 'amalin la yurfa wa du'ain la yustajaba Allahumma arzuqna al-ikhlas fi talabil 'ilmi wa nasrihi wa jami'i ta'at Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil 'izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin